Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megavina Rafita, NIM 1853011, akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer. Yang pertama, sejarah komputer. Arti komputer. Komputer berasal dari Latin computers, yaitu kom dan putera, artinya menghitung. Sedangkan berdasarkan ejaan dapat diartikan sebagai alat hitung. Selanjutnya, komputer scan atau ilmu komputer. Definisi komputer. Menurut Robert H. Blismer adalah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas antara lain menerima input, memproses input sesuai dengan pemrogramannya, menyiapkan perintah-perintah, dan hasil pengelolaan menyediakan output dalam bentuk informasi. Berdasarkan Larry Long dan Nancy Long, adalah alat hitung elektronik yang mampu menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah terprogram untuk input, output, perhitungan, dan operasi logika. Selanjutnya yaitu perangkat elektronika. Ini adalah contoh perangkat elektronika. Selanjutnya, pengertian komputer sendiri adalah mesin pengelola informasi dan memiliki fungsi strong atau menyimpan, retrieval atau mengambil, analyzation atau mengelola, generation atau membangkit, dan transformator atau mengubah. Sejarah perkembangan komputer berdasarkan era awal hitung numerik. Yang pertama yaitu abacus atau sempoa, muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Ini adalah contohnya. Abacus standar. Yang selanjutnya yaitu numerical Wien calculator atau kalkulator roda numerik, dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1662 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahannya, alat ini hanya terbatas pada penjumlahannya. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu era komputasi analog atau komputasi mekanik. Yang pertama, Pascal ini diperbaiki pada tahun 1964 oleh ilmuwan Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1666 sampai 1716, sehingga dapat mengalihkan dan mulai populer pada tahun 1820. Selanjutnya, Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi numerik dasar atau arithmeter. Selanjutnya ada era mesin analitik. Yang pertama, awal mula mesin komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, pada tahun 1791 sampai 1871. Pada tahun 1822 membuat mesin untuk menghitung persamaan diferensial atau mesin diferensial. Contohnya pada gambar yang di atas sendiri. Nah, Babbage mulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut dengan Analytic All Engine yang dibantu oleh asistennya yaitu Augusta Adaking pada tahun 1815 sampai 1842. Gambar alatnya adalah yang di bawah. Nah, selanjutnya adalah mesin analitik akan mampu melakukan operasi matematik. Mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Ini adalah contohnya. Yang pertama adalah lubang 3 berdekatan yang disebut dengan add, lubangnya 2 berdekatan dan satunya jauh. Dan selanjutnya yaitu era komputer modern.
Era komputer ini di mana pada tahun 1889 tokoh yang bernama Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu performansi untuk melakukan penghitungan yang memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan dan juga sebagai tempat penyimpanan data. Nah, pada prinsip kartu ini terdapat tingkat kesalahan, yaitu perhitungan juga dapat ditekankan secara drastis. Selanjutnya pada tahun 1903 tokoh yang bernama John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean pada sirkuit elektrik. Selanjutnya yaitu klarifikasi komputer berdasarkan generasi komputer, sinyal masukan, dan ukuran dan tujuan pembuatan. Berdasarkan generasi pertama, pada tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi 2 pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Untuk generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC integrated circuit. Pada generasi keempat pada tahun 1970 sampai sekarang menggunakan VLSI, yaitu Very Large Scale dan IC. Selanjutnya yaitu generasi 5 tahap pengembangan menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik. Selanjutnya yaitu klarifikasi komputer berdasarkan sinyal masuk, yaitu komputer analog menerima sinyal masuk berupa data analog, sedangkan komputer digital menerima masukan digital merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal pada saat ini. Nah, selanjutnya adalah ada komputer hibrid. Komputer ini menerima sinyal antara komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya klarifikasi komputer berdasarkan ukuran. Yang pertama, komputer mikro berukuran kecil biasanya dipergunakan oleh satu orang. Contohnya PC, notebook, palm top, dan PDA. Selanjutnya komputer mini. Komputer ini berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya komputer alpha. Dan komputer superkomputer merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contohnya Cray, Deep Blue, Earth Simulator. Dan mainframe biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Selanjutnya klarifikasi komputer berdasarkan tujuan, yaitu pertama general purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, contohnya PC dan notebook. Yang kedua, special purpose merupakan komponen yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, contohnya game, konsol, ATM, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.